adik-adik, apa kabarnya hari ini? Tante berharap kalian baik-baik aja ya di rumah. Kita akan memulai ibadah online kita. Di sini Tante tidak sendirian. Apa kalian masih ingat sama Tante? Ya, Tante ini adalah Tante Sandy. Di sini Tante ditemani sama Tante lainnya, yaitu Tante Diana sebagai pemandu tarian kita nanti. Kita akan memulai ibadah kita. Kita harus mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita, dan mempersiapkan Alkitab kita. Kita akan memulai ibadah kita dengan saat teduh. Saat teduh dimulai. Adik-adik apa sudah capek? Masih belum kan? Kita akan kembali mengangkat lagu pujian kita yang berjudul Oh Sukacitaku agar kita semakin bersukacita di dalam Tuhan. Kita akan mengangkat lagu pujiannya. Adik-adik bisa mengikuti lagu kita akan mempersiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Firman Jadi Manusia sambil sikap berdoa.
Adik-adik di rumah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Adik-adik semua tutup mata ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah Engkau di hati kami, di tengah-tengah ruangan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik di rumah, semua sudah memegang Alkitab kan? Ya, terima kasih adik-adik. Nah, kita akan membaca Alkitab kita, yaitu Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 5. Ibu akan membacakannya untuk kita semua dengan perikop Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Demikianlah adik-adik firman Tuhan untuk kita. Nah, adik-adik, ibu mau bertanya dulu. Siapakah di sini yang tidak pernah membuat kesalahan? Ayo tunjuk tangan. Ibu tahu loh siapa adik-adik yang sering membuat kesalahan. Kan kita sering ketemu di gereja, tapi dalam 3 bulan ini adik-adik kita tidak bertemu. Tahu kan adik-adik kenapa kita tidak bertemu? Karena saat ini adanya virus corona. Tapi puji Tuhan, semua itu bisa kita lewati bersama. Adik-adik yang baik, firman Tuhan ini kita khususkan untuk kelas kecil dan kelas besar adik-adiknya. Nah, adik-adik semua tertib, duduk yang manis, yang rapi, jangan ribut, jangan mengganggu teman-temannya adik-adiknya. Karena hari ini seperti tema kita adalah Saulus bertobat. Nah adik-adik, cerita ini menceritakan ada seorang tokoh yang sangat luar biasa jahatnya. Dia meminta surat dari majelis-majelis untuk dia ke Damsyik, ke kota Damsyik, karena di sana banyak pengikut Tuhan Yesus. Nah, suatu perjalanan ketika dia ke Damsyik dengan gembira, dia sudah berpikir dalam hatinya akan membunuh orang Kristen di sana. Dalam perjalanan adik-adik, apa yang terjadi? Tiba-tiba dia dikelilingi oleh sinar yang sangat dahsyat. Dan dia rebah di sana adik-adik. Apa yang terjadi adik-adik di sana? Dia mendengarkan suatu suara. Apa yang dikatakannya? "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Tahu
udah adik-adik, itu suara siapa? Ayo adik-adik, nanti beberapa hari minggu lagi kalau kita sudah ketemu di gereja, ibu akan bertanya sama kalian, ibu akan kasih hadiah. Siapa yang bisa menjawab? Setuju adik-adik? Tentu setuju ya. Nah adik-adik, setelah Yesus mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Apa yang terjadi di sana adik-adik? Dia bertanya, dia mendengar suatu suara. Siapa itu? Apa yang dikatakannya? Akhirnya adik-adik apa yang terjadi? Dia bertanya, siapakah engkau? Siapakah engkau? Tuhan. Sungguh luar biasa adik-adiknya. Dia seorang yang sangat-sangat membenci Kristen. Tapi dalam perjalanan ke Damsyik, dia mendengarkan suara itu. Dia di sana menjadi rebah. Dia menjadi bertobat di sana. Adik-adik yang baik, ibu mau bertanya dulu. Adakah di antara adik-adik yang pernah kasar sama orang tua? Atau adakah adik-adik kasar sama teman-temannya? Atau di sekolah mungkin? Atau di rumah mungkin? Atau dimanapun berada? Sering gak adik-adik membuat kesalahan? Ibu mau bertanya dulu. Tentu sering ya. Ibu juga loh. Sering kok membuat kesalahan. Tapi adik-adik, kalau kita membuat kesalahan, kita jangan mengulanginya lagi. Itu tidak boleh. Ya, mari kita contoh si Saulus ini, yang dia sangat membenci orang Kristen dimanapun ada orang Kristen. Dia akan berusaha untuk memusnahkan semua. Akan memusnahkan di mana-mana pun ada orang Kristen. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat baik. Dia tidak memperbolehkan itu terjadi. Setuju adik-adik? Tentu setuju adik-adik ya. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu ya adik-adik. Terima kasih adik-adik. Mulai hari ini, firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk kita lebih berbuat baiklah lagi. Ya adik-adik ya. Hari ini firman Tuhan akan kita perdengarkan, akan kita berbuat lebih baik lagi, akan kita merubah sikap kita lagi adik-adik ya. Ngerti kan yang ibu ajarkan? Mulai kelas 1 sampai kelas 6. Yang sudah mengerti firman Tuhan boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tepuk tangan adik-adik untuk Tuhan Yesus. Terima kasih. Demikianlah firman Tuhan untuk kita saat ini. Amin. Adik-adik di rumah, sebelum kita menutup ibadah kita berdoa doa Bapa kami dan kepada Allah beri puji. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.